Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 28/10. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi. Mau tidak nepotisme hidup seperti dulu. Kita bergerak karena kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara, mengembalikan etika dalam bernegara, kata Anies. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan. Anies menyebut, perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Anies Baswedan menegaskan akan melawan nepotisme yang masih tumbuh subur dan berkembang di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Anies di hadapan ribuan massa pendukungnya dalam acara senam dan jalan bareng Amin. Acara tersebut digelar di Jalan Boulevard GDC Depok, Jawa Barat pada Sabtu 28 Oktober. Anies tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ingin nepotisme tumbuh di Indonesia. Anies berkata ingin mengembalikan etika dalam bernegara. Dengan lantang dan tegas, Anies mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara, bukan milik satu keluarga tertentu. Anies menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan itu menegaskan bahwa perubahan harus segera dilakukan. Anies menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar. Meski tak memiliki uang dan modal besar di pemilu, Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang paling penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin bersama warga Depok mengikuti senam di area Komplek Ruko Verbena di Jalan Boulevard GDC pada Sabtu 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyebut ribuan warga yang hadir menginginkan adanya perubahan di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pada sambutannya Anies menyebutkan sejumlah poin yang akan diperjuangkannya bersama Caimin. Di antaranya adalah tidak membiarkan nepotisme kembali hadir di Indonesia. Kemudian Anies juga dengan lantang dan tegas mengatakan bahwa bangsa ini adalah milik semua warga negara dan bukan milik keluarga tertentu saja. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa paling memiliki negara dan menghidupkan praktik nepotisme. Selanjutnya Anies juga menyebut perjuangan mewujudkan perubahan berhadapan dengan kekuatan besar.
meski tidak memiliki uang dan modal besar di pemilu. Namun Anies mengaku pihaknya tetap optimis. Di sisi lain, Anies juga menyemangati pendukungnya untuk tidak berkecil hati karena survei pasangan Amin selalu berada di urutan terakhir. Baginya yang penting adalah melihat dan merasakan langsung bahwa masyarakat semakin banyak yang menginginkan terwujudnya perubahan. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi? Mau tidak hengki-pengki hidup di negeri ini? Mau tidak kita kembali ke era nepotisme kolusi seperti dulu? Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Menjelang Pilpres 2024, bakal calon presiden dan wakil presiden mulai menebar visi misinya. Kali ini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan mengumbar janji jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satu janjinya yaitu untuk mencegah aparat penegak hukum yang dijadikan sebagai alat politik. Hal tersebut mereka tuliskan dalam dokumen visi misi paslon Amin. Dalam visi misi tersebut, mereka juga berkomitmen untuk membentuk sistem hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Mereka juga ingin mempercepat reformasi hukum di 4 area prioritas, seperti peradilan dan penegakan hukum, agraria, dan sumber daya alam korupsi dan perundang-undangan. Selain itu, paslon Amin juga akan mengajak Mahkamah Agung untuk menyempurnakan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, serta menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, dan mendorong pemulihan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM. Yang terbaru, Anies Baswedan juga berjanji akan mengembangkan bahasa Indonesia jika memenangkan Pilpres nanti. Ia mengatakan saat ini bahasa Indonesia baru memiliki 110.000 kosakata. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang dengan negara lain yang memiliki jumlah suku dan bahasa daerah yang lebih sedikit. Ia pun membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang, di mana kosakata bahasa Jepang berjumlah 250.000 dan bahasa Jerman 300.000. Sehingga menurut Anies, kosakata bahasa Indonesia itu harus ditambah untuk masuk dalam bahasa global. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mengungkit soal pencapaiannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah ketika dirinya menggunakan bahasa Indonesia untuk sistem perkotaan di DKI Jakarta. Dengan ini, Anies akan meningkatkan kosakata bahasa Indonesia secara signifikan. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sendiri sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Anies dan Muhaimin Iskandar sendiri diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Calon Presiden baca pres